Pernahkah Anda berpikir mengapa beberapa tanaman di lahan yang sama ada yang kurang subur bahkan sulit tumbuh, sementara sebagian tanaman lain tumbuh dengan baik dan subur? Kondisi ini berawal dari tanah pada akar tanaman. Tanah yang buruk menghasilkan tanaman yang buruk, tetapi tanah yang baik menghasilkan tanaman yang subur. Jadi, apakah Anda seorang ahli pertanian atau petani pemula? Meningkatkan kesuburan tanah adalah kunci utama sebelum membuka lahan pertanian Anda, baik itu di sawah, kebun, maupun dalam polybag. Untuk itu, kami akan berbagi tips untuk membantu agar tanah lebih subur dan kaya akan nutrisi, untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang kuat demi meningkatkan potensi hasil yang optimal. Sebelum kita mulai, tahukah Anda bahwa bermain dengan tanah sebenarnya bisa membuat Anda bahagia? Yes, itu benar. Karena beberapa bakteri di dalam tanah itu bertindak sebagai antidepresan alami yang meningkatkan tingkat serotonin Anda, mengurangi stres, dan membuat Anda merasa lebih rileks dan bahagia. Mikroba tanah ini dan efeknya pada kesehatan manusia telah dipelajari dan terbukti dapat diverifikasi. Paling tidak alasan ini Anda harus tetap semangat untuk meluangkan waktu dan energi demi untuk meningkatkan kesuburan tanah Anda. Cukup bermain di tanah dan tingkatkan mood Anda. Oke, sekarang mulai ke topik. Langkah pertama dalam memperbaiki tanah Anda adalah dengan mengujinya. Uji tanah akan memberikan informasi berharga tentang tingkat pH tanah Anda, berapa kandungan nutrisi dan bahan organiknya. Anda dapat membeli uji pH tanah dari pusat lembaga pertanian ataupun toko pertanian. Untuk mengambil sampel, gunakan sekop untuk mengambil lapisan tipis tanah dari berbagai area ladang Anda ya. Campur sampel tanah Anda, kemudian biarkan campuran tersebut kering dan tempatkan dalam wadah atau kantong yang sesuai. Jika Anda ingin mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang tekstur tanah Anda, tes tanah mason jar dapat dilakukan di rumah. Ambil toples dengan penutup yang rapat dan tambahkan tanah dari beberapa area berbeda di lahan Anda. Pastikan untuk mengambil sampel dari kedalaman 8 hingga 10 inci di bawah permukaan tanah. Tambahkan air jernih hingga mengisi setengah toples, lalu tambahkan 1 sendok teh cairan sabun pencuci piring. Tutup rapat toples dan kocok toples selama setidaknya 3 menit. Biarkan selama 24 hingga 48 jam. Setelah itu dilakukan, bagaimana membaca uji jar tanah tekstur Anda? Material terberat termasuk kerikil atau pasir kasar akan tenggelam ke bagian bawah. Di atasnya akan ada pasir dan sil atau endapan lumpur yang lebih kecil partikel dengan tanah liat di bagian atas. Beberapa hasil umum yang mungkin Anda lihat, yang pertama itu ada tanah berpasir. Jika ini adalah tekstur tanah Anda akan melihat partikel berpasir yang tenggelam dan membentuk lapisan di bagian bawah guci. Airnya juga akan tampak cukup jernih. Tanah berpasir cepat kering tetapi tidak menyimpan nutrisi dengan baik. Yang kedua ada tanah liat. Ketika air Anda tetap berawan dengan hanya lapisan tipis partikel kotoran di bagian bawah, maka Anda memiliki tanah seperti tanah liat. Air tetap keruh karena membutuhkan waktu lebih lama agar partikel tanah liat mengendap. Tanah liat tidak mengalir dengan baik dan dapat menyebabkan masalah dengan akar tanaman yang basah dan masalah gizi lainnya. Selanjutnya ada tanah gambut. Jika Anda memiliki banyak puing yang mengapung di permukaan dengan sedikit endapan di bagian bawah, maka tanah Anda mungkin seperti gambut. Ini juga menghasilkan air yang agak keruh meskipun tidak keruh seperti tanah liat. Tanah ini sangat organik tetapi tidak kaya nutrisi dan rentan terhadap penerbangan air. Meskipun menambahkan amandemen dapat membuatnya cocok untuk pertumbuhan tanaman, selain itu tanah gambut bersifat masam. Selanjutnya tanah kapur. Dengan tanah berkapur akan ada lapisan putih fragmen seperti pasir di sepanjang bagian di bawah guci dan air akan berwarna pucat keabu-abuan juga. Tidak seperti tanah gambut, jenis ini bersifat basah. Seperti halnya tanah berpasir, rawan pengeringan dan tidak sangat bergizi bagi tanaman. Yang terakhir ada tanah loami. Ini adalah tanah yang hanya bisa kita harapkan, karena dianggap jenis dan tekstur tanah yang ideal. Jika Anda cukup beruntung untuk memiliki tanah lempung seperti ini, maka Anda akan melihat air jernih dengan sedimen berlapis di bagian bawah, dengan partikel-partikel terbaik di atasnya.
Tips kedua meningkatkan bahan organik dalam tanah Anda adalah ilmuwan pertanian sepakat bahwa tanaman akan tumbuh pada tanah yang kaya akan nutrisi. Tetapi seiring pertumbuhannya, tanaman menguras nutrisi tanah. Salah satu cara terbaik dan paling umum untuk meningkatkan bahan organik adalah dengan memperbaiki tanah Anda adalah dengan memberikan kompos atau pupuk kandang yang sudah matang. Beberapa petani mungkin mengklaim bahwa kompos hanya boleh disebar di atas tanah dan tidak boleh dicampur karena harus penggalian dan dapat mengganggu keseimbangan struktur tanah. Namun, memperbaiki tanah liat berat atau tanah pasir dengan kompos akan meningkatkan tanah cukup mampu menghalau gangguan tersebut. Jika tekstur tanah Anda baik, Anda dapat dengan mudah menyebarkan kompos di permukaan tanah. Yang pasti kalau komposnya Anda itu dari membeli, tidak membuat sendiri, pastikan bahwa tidak ada biji gulma di dalamnya. Cara ketiga untuk meningkatkan kesuburan tanah agar tanaman sehat adalah memperbaiki masalah drainase, di mana tanah seharusnya terdiri dari 50% bahan organik, 25% ruang udara, dan 25% ruang air. Tanah yang padat dapat mengakibatkan pertumbuhan akar terhambat dan hasilnya pun berkurang karena drainase yang buruk. Baik kompos maupun pupuk kandang yang sudah matang dapat meningkatkan susunan partikel pada tanah yang rusak. Ini akan menciptakan tanah yang terareasi dengan baik, memungkinkan jika air berlebih meresap lebih cepat, mengurangi resiko tergenang air dan meningkatkan drainase tanah secara keseluruhan. Oke, kami sudah membahas proses pencampuran kompos ke dalam tanah untuk meningkatkan kualitas tanah secara keseluruhan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana meningkatkan kesuburan tanah yang sudah ditanami tanpa mengganggu sistem akar? Jawabannya adalah jadikan kompos seperti mulsa. Maksudnya adalah taburkan di sekeliling tanaman atau bedengan. Kompos dapat digunakan sebagai lapisan di atas perakaran tanaman yang sudah ada, guna menambah nutrisi yang dibutuhkan tanaman dan dapat meningkatkan struktur tanah. Selain kompos, jenis penutup lain yang baik untuk tanaman adalah mulsa serbuk gergaji yang halus, karena dapat membantu menjaga kelembaban tanah, menambah nutrisi dan ruang pori-pori pada tanah. Serbuk gergaji yang bagus adalah berasal dari pohon pinus. Kenapa pohon pinus? Karena pohon pinus itu cenderung lebih masam. Jadi, jika Anda menggunakannya dalam jumlah besar, serbuk gergaji pinus dapat memperbaiki tanah atau mulsa. Aplikasikan lapisan mulsa atau serbuk gergaji 2 hingga 3 inci setiap tahun untuk meningkatkan tanah, menekan gulma, bahkan mempertahankan kelembaban. Dan yang terakhir untuk meningkatkan kesuburan tanah sobat adalah dengan menggunakan jenis tanaman yang tepat. Tanaman asli dapat membantu mengatasi tanah tidak subur, tanah basah, tanah liat, dan tanah yang memerlukan kontrol erosi. Salah satu alasan tanaman tersebut dapat beradaptasi dengan bebas adalah karena sistem akar mereka yang dalam. Akar yang dalam tidak hanya mengangkurkan tanaman dengan baik ke dalam tanah, tetapi juga membantu memecah tanah liat yang keras. Selain itu, banyak tanaman yang cantik juga dikenal dengan sistem akar yang panjang, termasuk tanaman seperti tanaman bunga kupu-kupu, baptisia, bugbane, dan lupin. Sebelum mengakhiri video ini, sebetulnya ada beberapa tanaman umum yang sebenarnya lebih suka tanah yang sangat tandus atau tanah tidak subur. Bahkan tanaman ini tampaknya lebih menyukai di tanah yang tidak subur dan tidak bisa diperbaiki. Tanaman-tanaman ini biasanya sangat mudah tumbuh dan termasuk favorit seperti lavender, sedum, blanket, flower, yarrow, dan bahkan miltweed umum. Itulah 5 tips dari kami untuk memperbaiki kesuburan tanah lahan pertanian sobat. Terima kasih sudah menonton, selamat berkebun.